Halo semuanya, selamat datang di Zakwan Channel. Di sini saya Muhammad Zakwan Syafiq. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan eh, progres dari project inventaris admin saya. Nah, kali ini saya mengupdate pada project ini dengan menambahkan sebuah fitur multiply upload, multiply file upload. Nah, apa sih multiply file upload itu? Nah, di sini akan dibahas tentang apakah itu multiple file upload. Oke, simak video kali ini. Sebelum lanjut dengan mendemokan aplikasi ini, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya multiple file upload itu. Nah, multiple file upload adalah di mana sebuah fitur yang di mana sebuah pengguna dapat mengirimkan atau memasukkan beberapa file ke dalam sistem ini, baik itu dokumen ataupun foto. Nah, pada pertemuan kali ini, saya sudah berhasil menambahkan fitur multiple file upload ke dalam sistem inventaris admin saya di dalam CRUD Asset. Nah, skenario-nya saat eh, pengguna memasukkan asetnya ke dalam sistem ini, maka di situ disediakan sebuah eh, tempat untuk upload dokumen atau foto dan lain-lainnya. Oke, di sini lanjut saja kita buka langsung sistemnya. Inventaris admin.test, login, coba login dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam sistem inventaris admin ini. Terus langsung saja kita buka daftar aset. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya mengimplementasikan multiple file upload ini ke dalam data aset. Kenapa? Karena disinilah yang cocok untuk menerapkan fitur multiple file upload di sini. Nah, di sini sudah pernah saya coba di bagian laptop MSI. Kita coba buka, kita langsung buat saja, coba aset barunya. Tambah aset. Nah, ini kita buat kode asetnya A004. Nama asetnya kita buat saja, kita misalnya habis memiliki aset printer, terus kategorinya itu di elektronik. Tanggal perolehan kita buat hari ini, today. Terus nilai perolehannya kita belinya 1.800.000 misalnya. Kondisinya baik. Terus lokasinya kita beli dari jalan, lokasinya di kantor Sudirman. Sudirman, penanggung jawabnya waduh, terangannya. Terus, nah di sini saya akan memasukkan foto, printer, dan juga foto notanya. Kita masukkan dua file, terus simpan.
Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil data asetnya dan filenya dimasukkan. Kita coba buka detailnya. Nah, ini dari halaman detail aset kita. Di sini saya sedikit berbeda dari eh, modul Pak Fikri pada pertemuan sebelumnya. Pada modulnya Pak Fikri itu untuk mengedit dan mengupload dokumen foto multiple multiple upload itu terdapat di dalam detail ini. Sedangkan saya tidak. Saya mengikuti hmm, kompatibelnya dari sistem ini. Saya buatnya di create dan di edit. Jadi pada halaman detail itu hanya menginformasikan data detail atau data lengkap dari si aset ini. Tidak bisa menghapus ataupun mengedit datanya. Nah, di sini kita nampak detail dari informasi asetnya, kodenya, namanya, segala macam semuanya ya. Terus juga ini eh, dokumen yang kita masukkan tadi, kita juga bisa lihat sini satu lagi printer. Nah, selain itu di halaman detail ini saya menyediakan tombol button edit data. Jadi jika diklik edit, maka dia akan mengarahkan ke halaman edit. Nah, nanti kita bisa langsung edit jika ada perubahan. Misalnya, nah, atau kita mau tambah lagi file. Nih, di sini kita coba tambahkan lagi foto printer, simpan perubahan. Kita ambil ini. Oke, data asetnya berhasil kita update, edit, terus kita buka detailnya. Nah, di sini langsung bertambah lagi file yang sudah kita edit tadi. Jadi, selain bisa menambahkan di dalam edit tersebut, kita juga bisa menghapus foto. Kita hapus foto yang ini. Oke. Oke, setelah dihapus, langsung simpan perubahan. Kita buka lagi detailnya. Nah, dan berhasil, data printernya sudah dihapus. Oke, eh, demikian demo dari multiple file upload di dalam CRUD aset saya. Selanjutnya kita akan buka codingannya. Nah, di sini saya sudah menambahkan migration dari media. Ini saya buat tabel media sesuai dari instruksi atau yang sudah ditetapkan oleh Bapak Fikri. Ini primary-nya media ID, terus ada referensi table, ref table, ref ID, file name, terus ada captionnya. Ini adalah kolom tambahan saja yang bersifat opsional. Terus juga pada aset controllernya saya masukkan ke dalam function store. Jadi langkah-langkahnya karena saya membuatnya di dalam create, maka langkah pertamanya itu dia akan memvalidasi data aset dan file tersebut. Nah, karena eh, antara aset dan file ini tidak
tidak berelasi, maka asetnya ini disimpan terlebih dahulu agar mendapatkan ID. Nah, setelah asetnya sudah disimpan, baru lanjut ke proses upload file. Jika seorang pengguna itu mengupload file. Nah, di sini saya menyimpan filenya tersebut ke dalam folder upload dan menyimpannya ke dalam tabel media. Begitu juga di show. Ini ada show tambahan dari data media, terus juga di update-nya sama seperti di dalam store. Terus selain itu di media controller-nya juga saya isi store dan buat variabel pet. Pet inilah yang nantinya yang dipanggil ke aset controller ini. Ini juga dari destroy-nya. Nah, ini adalah folder dari media yang ditampung. Saya membuatnya ke dalam folder public, terus di dalam folder uploads. Oke, itu tadi penjelasan mengenai logika controller untuk fitur upload. Nah, selain fitur upload tadi, untuk memenuhi standar keamanan sistem yang lebih baik, saya juga telah menerapkan fitur role and middleware. Nah, fitur ini sangat krusial untuk membatasi hak akses sehingga kita bisa membedakan menu apa saja yang boleh diakses oleh admin, staff, maupun kades. Jadi, berikut ini adalah demonstrasi penerapan. Nah, pada update kali ini, saya menerapkan konsep Role-Based Access Control yang menggunakan Medwell di Laravel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi hak akses pengguna. Di sini, saya membagi pengguna menjadi 3 role. Yang pertama ada admin yang memiliki akses penuh termasuk pengelolaan akun user. Yang kedua, staff yang bertugas untuk mengolah data aset dan warga namun tidak bisa mengubah data user. Yang ketiga, ada KDS yang memiliki akses monitoring atau melihat dashboard saja. Nah, untuk menerapkannya, saya menggunakan middleware sebagai penengah atau filter yang akan mencegat setiap permintaan request sebelum masuk ke sistem. Jika role pengguna tidak sesuai, maka middleware akan menolak akses tersebut secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasi gimana sih maksud dari middleware. Jadi, middleware itu adalah seperti yang saya bilang tadi, dia akan mencegat setiap permintaan request sebelum masuk ke request. Jadi kita itu sebenarnya harus login dulu baru bisa masuk ke sistemnya. Sebagai contoh, ini jika saya langsung masuk ke dashboard, yang pada pertemuan sebelumnya itu langsung bisa. Nah, untuk sekarang itu tidak bisa. Berlaku juga di root lainnya. Misalnya juga di aset. Nah, sama. Juga di user. Tuh. Jadi, apapun root yang kita ingin masukkan di sini, itu tidak akan bisa jika kita belum login. Maka, jika kita terus mencoba mengganti rootnya atau mengakses fitur dari sistem ini melalui root ini, maka langsung ada notif, silakan login terlebih dahulu. Nah, itu adalah demonstrasi maksud dari middleware ini. Nah,
Selanjutnya, saya akan mendemonstrasi dari rule 3 rule yang telah saya terapkan. Yang pertama, saya akan login menjadi admin. Nah, admin di sini dia memiliki akses penuh termasuk pengelolaan akun user. Coba masukkan. Oke, masuk. Semua CRUD ini admin bisa akses dan juga bisa create-nya. Masuk daftar user. Oke, rule kedua, saya akan coba menjadi staff. Nah, staff ini dia bertugas sebagai mengelola data aset dan warga, tetapi dia tidak bisa mengubah data user. Kita coba login menjadi staff. Nah, di staff ini dia tetap bisa mengelola data aset dan warga. Namun, jika dia mengakses data user atau mengklik daftar user, maka terjadi error seperti ini. 403, Anda tidak punya akses ke halaman ini. Oke, rule ketiga yaitu KDES. Di sini saya buat KDES karena si kepala desa ini fungsinya di sistem ini hanya untuk memonitoring aset yang ada. Dia tidak bisa mengubah atau menambahkan aset dan lain-lainnya. Kita coba login menjadi KDES. Nah, sekarang kita telah login menjadi KDES. Kita di sini sudah login menjadi KDES. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, KDES ini hanya memiliki akses monitoring atau melihat dashboard saja. Nah, nantinya jika dashboard ini udah tidak dummy, maka si KDES ini cuman bisa melihat si dashboard ini saja untuk monitoring. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan merubah, yaitu si KDES ini dapat melihat si aset saja, daftar aset saja. Nah, sekarang si KDES cuman bisa melihat dashboardnya. Nah, ketika kita buka kategori aset, maka tampilannya seperti ini. Dia tidak memiliki akses ke dalam fitur ini. Juga di daftar aset, daftar warga, dan juga di daftar user. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa pembagian hak akses admin, staff, dan KDES itu sudah berhasil kita terapkan. User dengan role KDES hanya bisa mengakses dashboard dan list data, sedangkan menu user manajemennya terkunci. Sekarang, untuk melengkapi laporan ini, mari kita telusuri bagaimana kode di balik layar ini bekerja, dan di mana logik untuk keamanan dan penyimpanan role ini diterapkan. Kita buka VS Code. Oke, kita buka user controller. Nah, di sini merupakan perintah di mana bagaimana data role ini disimpan saat user baru dibuat di function store dan juga di function edit. Terus juga di sini bagian middleware ada check login. Di sini saya modif di bagian macro, yaitu saat
role itu atau fitur itu tidak sesuai dengan role-nya, maka dia akan menampilkan pesan ini. Anda tidak punya akses ke hal ini. Nah, selain itu, isi dari root-nya ini adalah kelompok-kelompok yang sudah saya lakukan berdasarkan role-nya. Ini yang pertama, ini adalah grup dari awalnya. Jadi saat kita akses web ini dengan /0, maka dia akan ke out login, dan juga dari out login setelah kita berhasil login. Nah, ini adalah root-nya. Maka dia langsung bisa ke dalam dashboard. Nah, di dalam level pertama itu ada check role admin staff kades. Nah, di sini di dashboard yang bisa mengaksesnya ada 3, admin, staff, kades. Sedangkan di CRUD utama itu yang bisa akses adalah admin dan staff. Terakhir, yang bisa mengakses user itu adalah si admin. Baik, itu tadi adalah demonstrasi lengkap dari project sistem inventaris aset kami. Sebagai ringkasan, saya sudah mengimplementasikan yang telah berhasil mengimplementasikan dari management file, yaitu fitur multiple file upload. Terus juga saya sudah berhasil mengimplementasi middleware dengan membatasi akses role dari admin, staff, dan kades sesuai dengan wewenang masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.